Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di playlist dasar-dasar pemrograman. Di video ini, kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas fungsi dalam pemrograman. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Apa itu fungsi? Jadi fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk melakukan tugas-tugas tertentu, teman-teman. Fungsi ini memiliki nama, argumen, output, dan dapat dipanggil berulang, seperti variabel. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh kode. Oke, sekarang saya sudah berada di Visual Studio Code, salah satu kode editor terpopuler. Di sini saya sudah punya beberapa file, tapi belum ada file fungsi, jadi kita buat dulu fungsi.js karena kita akan menuliskan kode JavaScript. Nah, di sini kita bisa membuat fungsi pertama kita, teman-teman. Tapi sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa sintaks atau aturan penulisan fungsi di beberapa bahasa itu beda-beda, teman-teman. Tergantung bahasa yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk membuat fungsi atau function di bahasa pemrograman JavaScript, kita bisa menuliskannya seperti ini. Kita mulai dengan keyword function. Kemudian, nama functionnya. Penulisan nama function mirip dengan aturan penulisan nama variabel, teman-teman. Jadi, misalkan kita punya function pertama, yaitu my first function. Kita singkat aja functionnya. Nah, kemudian di sini ada kurung, teman-teman. Kurung buka dan kurung tutup. Di dalam sini ada yang namanya argumen atau parameters. Params, kita singkat saja jadi params. Params ini semacam input, teman-teman, dan ini akan menjadi variabel. Kemudian kurung kurawal dan apa yang ingin kita lakukan di dalam fungsi ini ketika fungsi ini dipanggil. Jadi fungsi itu seperti variabel, teman-teman, bisa dipanggil secara berulang dan akan melakukan tugas-tugasnya. Contohnya kita menampilkan teks di dalam sini. Console log my first function. Seperti ini. Nah, bagaimana cara memanggil function? Untuk memanggil function, kita cukup menuliskan nama fungsinya, teman-teman. Seperti ini, my function, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Dan caranya ini tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kalau di JavaScript seperti ini. Coba kita save dulu karena di sini tandanya belum di-save. Kita Ctrl S. Kemudian kita buka terminal, Ctrl backtick. Kemudian kita jalankan perintah node untuk menjalankan file fungsi menggunakan runtime node.js. Filenya fungsi, kita enter. Maka tampil my first function. Nah, sekarang coba kita panggil sekali lagi. Kita copy yang ini, kita Ctrl C, kemudian di bawah sini kita Ctrl V untuk mem-paste kodenya. Kemudian kita jalankan kembali, maka akan tampil dua pesan my first function. Nah, ini bisa kita panggil sebanyak-banyaknya, teman-teman, tergantung kebutuhan kita. Di dalam sini kita bisa melakukan operasi apapun yang ingin kita lakukan. Mau mencetak teks seperti ini, atau mau melakukan proses pengambilan data, atau mau melakukan perhitungan, tergantung kebutuhan teman-teman. Kita bahas mengenai params atau argumen, teman-teman. Argumen ini semacam input yang bisa kita isi data-data, teman-teman, yang nantinya akan dipakai di dalam function ini. Contohnya kita panggil di sini params. Nah, params ini kita ambil dari atas ini. Nah, params ini bisa kita isi nilainya ketika kita memanggil function tersebut, seperti ini. Misalnya kita isi dengan angka 1. Kemudian kita jalankan kodenya, maka akan tampil my first function 1.
Di bawah sini undefined karena kita tidak menyertakan parameter apapun, sedangkan kita memanggilnya di dalam sini. Berbeda dengan function yang ini, kita menambahkan parameter atau argumen yang nantinya akan masuk ke dalam params, kemudian akan dipanggil di bawah sini. Nah, di fungsi kedua ini kita tidak memberikan parameter apapun, makanya akan masuk undefined ke dalam sini, kemudian akan ditampilkan di bawah sini. Maka tampillah undefined. Kalau kita isi yang lain, world misalkan, maka akan tampil world juga. Seperti itu teman-teman. Nah, function ini teman-teman bisa mengembalikan nilai, bisa juga tidak. Jadi opsional. Bagaimana cara kita mengembalikan nilai? Kita bisa menuliskan keyword return di bawah sini. Kita misalkan akan mengembalikan 1, 2, 3 seperti ini. Nah, di bawah sini teman-teman, saya bisa melakukan log terhadap function ini. Kita log juga dia. Nah, coba kita jalankan. Maka akan tampil 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini dari mana? Dari hasil return ini. Hasil return ini akan keluar dari function ini, kemudian akan ditampilkan oleh log di sini. Seperti itu. Supaya lebih jelas lagi, coba kita matikan function yang ini, kita buat function baru kita. Misalkan saya punya function yang namanya add, kemudian saya punya parameter A dan B. Saya punya dua parameter, kemudian saya ingin mereturn A ditambah dengan B. Nah, di bawah sini teman-teman, kalau saya panggil, misalkan nilai A-nya saya isi dengan 1, kemudian nilai B-nya saya isi dengan 5, kemudian saya jalankan kodenya, maka tidak akan tampil apa-apa, karena kita tidak melog apapun. Nah, nilai dari return ini akan keluar di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini yang kita log function-nya, seperti ini, kemudian kita jalankan kodenya, maka akan tampil 6. Nah, karena kita mengembalikan nilai teman-teman, otomatis kita juga bisa menyimpan nilai ini ke dalam variabel yang nantinya akan kita gunakan lagi. Contohnya seperti ini. Kita hapus lognya, kita masukkan ke dalam variabel let hasil add 1 dan 5. Itu. Jadi nanti yang kita log adalah variabelnya. Hasil. Nah, tampil 6. Jadi kalau misalkan ini kita ganti 5, nanti 5 yang ini, 5 yang pertama akan masuk ke A, kemudian A-nya dipanggil di bawah sini. Lalu, 5 yang kedua akan masuk ke B, sesuai dengan posisinya ya. Akan masuk ke B, dan dipanggil di bawah sini, jadi 5 ditambah 5. Nilainya akan di-return. Coba kita log, kita clear dulu terminalnya, kita jalankan lagi, maka akan tampil 10. Oke, kita buat function yang lain coba. Function, misalkan say apa misalkan ya, kita isi teksnya di sini. Nama parameternya, nama argumennya teks. Kita return teksnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita panggil. Kita panggil di bawah sini deh. Kita let text, atau kita ganti nama yang lain, my text. Kemudian kita panggil say. Nah, kita isi parameternya. Say halo dunia. Nah, kita log aja. My text. Jadi begini teman-teman, kita punya function yang namanya say yang menerima satu parameter. Ketika function ini dipanggil, kita akan mengembalikan nilainya, yaitu parameter yang ada di atas ini. Nah, bagaimana cara kita memanggilnya? Kita panggil seperti ini. Kita panggil nama function-nya, kemudian kita isi parameternya dengan nilai yang ingin kita masukkan. Di sini kita memasukkan string atau teks. Nah,
parameter ini akan masuk ke atas sini, kemudian di return di bawah sini. Dan nilai dari return ini akan keluar dan masuk ke dalam operan yang ada di sebelah kiri, ke dalam variabel. Nah, kita panggil variabelnya di bawah sini, otomatis kalau kodenya kita jalankan, akan tampil halo dunia. Atau coba kita modifikasi, say-nya seperti ini. Halo. Kita kasih spasi, kemudian kita tambah dengan teks. Di sini kita isi dengan nama orang, misalkan halo Budi. Seperti ini. Halo Budi kan. Jadi Budinya masuk ke atas sini dan digabungkan dengan string halo seperti ini. Maka akan tampil halo Budi. Jadi kalau kita isi nama yang lain, misalkan bar seperti ini. Nah, kalau kita jalankan akan berubah. Nah, kita bisa membuat sebanyak-banyaknya teman-teman. Misalkan kita copy saja yang ini, kita buat sebanyak-banyaknya. Kita ganti nama variabelnya satu persatu. Ini jadi myText 2, ini jadi myText 3. Namanya kita ubah, say, ini jadi Budi, ini jadi misalkan Nugra seperti ini. Nah, maka akan berubah-berubah. Seperti itu. Function ini akan membuat kode kita lebih mudah dibaca, teman-teman, dan lebih rapi, lebih terorganisir seperti itu. Kita bisa membuat program-program yang kompleks di dalam sini sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa memanggilnya dengan cara yang lebih pendek. Kita tidak perlu menuliskan hal yang sama berulang-ulang. Misalkan kita punya operasi yang kompleks di dalam sini, nah itu kita tidak perlu menuliskannya secara berulang-ulang, karena akan membuat kode kita menjadi kotor, sangat rumit dibaca, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang? Gampang ya teman-teman. Coba pelajari secara perlahan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai function. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar mengenai function ini atau mengenai hal-hal yang lain. Nanti saya akan jawab. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.